Giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Desmona Chandra. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan perangnya di negeri orang tapi bisa membuat lauk pauk di dapur kita jadi mahal? Langit di kawasan Teluk hingga kini masih dipenuhi rudal saling serang antara AS Israel versus Iran. Dan di tengah gemuruh perang itu ternyata masih ada warga negara Indonesia yang masih bertahan di ibu kota Iran. Di sisi lain yang tidak kalah mengkhawatirkan, rantai pasok kedelai global pun terganggu. Akibatnya harga tempe, harga plastik hingga harga pupuk meroket di sejumlah provinsi. Kita akan bahas perkembangan terkini konflik di Timur Tengah bersama ada Ketua Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia, Ibu Suzy Sudarman yang masih dalam perjalanan ke studio, nanti ia akan bergabung. Tapi melalui sambungan Zoom kami sudah terhubung dengan seorang WNI di Tehran, ada Mas Hisam Sidki, dan juga ada Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Gakoptindo, Bapak Aib Syarifuddin. Selamat sore Mas Hisam, Pak Aib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Jadi saya Ketua Dewan Penasehat Gakoptindo sekarang ini, begitu ya. Baik, Ketua Dewan Penasehat. Oke, nanti kita minta perspektif Anda ya terkait dengan harga tempe yang tidak bisa kami temukan di pasar, Pak Aib. Tapi saya ke Mas Hisam dulu. Boleh diupdate situasi terkini di Tehran sana? Mungkin menjelang ancaman Trump yang katanya akan menghujani neraka di sana. Waktunya, deadline-nya 20.00 waktu timur. Ya, alhamdulillah pertama saya di sini masih bertahan di Iran, meskipun dari pihak Indonesia khususnya Kemenlu sudah mengadakan evakuasi 2 kali dan saya masih bertahan di sini. Untuk keadaan di Iran sendiri cukup normal, meskipun sekarang ini sudah 1 bulan lebih pasca penyerangan pertama ke Iran. Bahkan orang-orang warga-warga Iran di sini sejak penyerangan pertama masih keadaan normal, meskipun dalam bayang-bayang perang hingga saat ini. Oke, jadi Mas Hisam di sana masih mengikuti kegiatan belajar di perguruan tinggi di sana atau hanya di rumah untuk sementara mengamankan diri? Ya, karena memang penyerangan pertama itu bertepatan dengan Idul Fitri dan dilanjutkan dengan Nuruz. Nuruz ini tahun baru waktu Iran ya, Persia di sini, itu bertepatan dengan hari itu. Jadi memang bertepatan dengan hari libur. Semua kegiatan pertokoan, perekonomian diliburkan. Hingga pada hari Jumat kemarin. Jadi pada hari Sabtunya baru dimulai kegiatan kembali normal semuanya. Nah, sedangkan perkuliahan hingga saat ini sebagian sudah memulai namun menggunakan media online. Oke, boleh dikonfirmasi kabarnya ada serangan ke sekitar 30 universitas di Iran? Apakah benar? Dan apakah kegiatan terganggu akibatnya? Betul. Salah satu kampus yang terkena dampak itu adalah Universitas Syarif di Tehran dan juga Universitas di Tehran itu sendiri. Itu terkena dampak salah satunya di tempat ibadahnya dan gedung informasi dan komunikasi di Tehran. Oke, lalu tadi saya sempat menanyakan terkait dengan ancaman Trump ya, deadline-nya berkali-kali diperpanjang gitu. Respons publik di sana seperti apa? Karena kita sudah mengetahui bahwa Donald Trump ini, Presiden Amerika ini sudah mengatakan sejak awal-awal dulu sekali ingin adakan genjatan, ingin penyerangan, namun hingga saat ini itu ditunda-tunda terlebih dahulu. Jadi warga Iran masih tetap normal-normal aja, bahkan meskipun ada ancaman dari Amerika tersebut. Oke, jadi di sana publik tidak terlalu panik ya menanggapi hal itu? Tidak. Oke. Betul. Bahkan kemarin itu pada hari Kamis itu bertepatan dengan hari Tabiat namanya, itu warga Iran bahkan ke taman-taman dan ke gunung merayakan merayakan kebersamaan keluarga meskipun di atasnya itu ada bekas asap rudal
yang melintas. Apakah publik di sana tidak dihantui rasa kecemasan dan was-was? Karena kan juga serangan itu ke beberapa fasilitas umum, ke jembatan, ke infrastruktur publik. Kalau kami yang dari WNI sendiri, kami merasa khawatir. Oleh karena itu dari pihak keamanan, salah satunya adalah ATAN dan juga dari KBRI menyediakan tempat untuk evakuasi. Namun bagi warga Iran sendiri itu semacam hal biasa karena mereka sendiri punya pengalaman kurang lebih 8 tahun saat perang Iran dan Irak. Jadi mereka normal kehidupan masing-masing dan bahkan waktu penyerangan ke jembatan yang sampai meledakkan jembatan itu ada beberapa orang di bawahnya dan meninggal syahid. Oke. Lalu untuk warga negara Indonesia yang di sana, tempat evakuasi yang disediakan oleh KBRI di mana dan yang seperti apa? Baik. Untuk evakuasi ini dari atasnya pertahanan dan juga dari KBRI sangat menyarankan untuk datang ke KBRI sendiri. Di situ ada tempat yang memang khusus untuk evakuasi. Namun bagi mereka yang tidak menginginkan juga tidak masalah. Dari KBRI sendiri sudah menyiapkan. Dan juga dari atas pertahanan juga ada tempat yang memang di situ untuk bagi yang mau selain di KBRI. Dan ada ya warga negara Indonesia yang sudah mengevakuasi diri ke KBRI di sana? Betul. Dan salah satunya saya. Oh, baik-baik. Lalu bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan? Apakah ada lonjakan harga? Kalau di Indonesia sudah kita rasakan ya, tempe tidak bisa kita temukan di mana-mana. Kemudian jaringan internet, listrik, dan lain sebagainya? Pertama, perihal energi, salah satunya gas, minyak, itu tetap normal, listrik semuanya tetap normal, meskipun beberapa minggu yang lalu, kilang minyak di Tehran, di Alborz, itu kena serangan dan sampai 1 hari semalam itu Iran atau Tehran sendiri tutup dengan asap seperti itu. Namun Iran malah menggariskan minyak dan hingga saat ini pun tetap minyak itu tetap berlaku masih aman-aman saja. Dan perihal kelonjakan perekonomian salah satunya beberapa misalnya telur atau mungkin ayam dan daging-daging relatif naik meskipun nggak seberapa. Bahkan kurang dari 1 kali lipat. Oke, lalu seperti apa kira-kira rencana mungkin dari Anda sendiri Mas Hisam eskalasi ini semakin panjang dan semakin buruk? Kalau seandainya nanti eskalasinya semakin panjang, kami sendiri yang pribadi saya sendiri tetap berada di Iran selama itu selama itu energi dan minyak air itu masih aman, saya tetap di sini. Namun informasi dari KBRI itu akan mengadakan evakuasi ketiga dan itu juga pilihan bagi yang ingin ikut silahkan. Namun bagi yang tidak tetap di Iran juga dipersilahkan. Jadi posisi Anda saat ini Mas Hisam ada di wilayah KBRI atau di tempat tinggal Anda sendiri? Saya berada di KBRI. Oke, baik. Bersama dengan WNI lainnya ya? Betul. Ada berapa jumlah WNI yang sudah mengevakuasi diri ke sana? Kurang lebih ada 10. 3-nya di KBRI. Ini bagi mahasiswa. Dan juga sebagian ada di tempat yang sudah disediakan oleh atasnya pertahanan. Oke, lalu ada berapa kira-kira total warga negara kita yang masih ada di sana yang belum mengevakuasi diri? Ya, kurang lebih semuanya ya, itu kurang lebih dari mahasiswa dan WNI lah itu 300-an. Namun yang sudah evakuasi pertama itu ada 32 dan juga evakuasi kedua itu ada 34. Jadi total yang sudah dievakuasi itu ada 66 dan sisanya masih ada di Iran hingga saat ini. Oke, selain mahasiswa Indonesia yang sudah diimbau oleh KBRI untuk mengevakuasi, menyiapkan tempat juga ya untuk tempat evakuasi bagi warganya, bagaimana dengan mahasiswa dari negara lain ya? Mungkin teman-teman Anda dari negara lain, apakah ada imbauan dari pemerintah mereka juga untuk pulang bahkan ataupun menyiapkan tempat seperti apa yang dilakukan oleh KBRI kita di sana? Ya, bagi mereka yang
negaranya tetangga dengan Iran, misalnya Afghanistan dan juga Pakistan, itu rata-rata mereka sudah pulang semua. Meskipun bagi mereka yang bukan mahasiswa, ada yang pekerja itu masih tetap di Iran sendiri. Namun bagi yang berada di Iran itu pun juga masih banyak, bahkan ada dari Afrika, terus dari Thailand pun juga masih ada di sini. Meskipun sebagian juga sudah pulang. Oke, Mas Hisam, terima kasih. Saya akan bergeser ke Pak Aib dulu. Ini soal tempe ya, soal dapur kita. Pak Aib, seperti apa lonjakan harga kedelai yang mempengaruhi harga tempe hingga kini, Pak Aib? Oke, kami akan mencoba menghubungi Pak Aib kembali yang tampaknya tidak ada dalam jaringan. Mas Hisam, masih bisa mendengar suara saya? Masih. Oke, jadi bahan pangan, kemudian listrik, air bersih tidak jadi masalah ya? Tidak jadi masalah. Meskipun beberapa memang sudah kena serangan, namun Iran sendiri sudah menyiapkan untuk antisipasi ketika terjadi seperti itu. Kalau di Indonesia, publik cemas, harap-harap cemas harga BBM ini tidak naik dan pasokan ini tetap aman, begitu ya. Kalau di sana, publik di sana seperti apa? Minyak dan gasnya, apakah kira-kira pemerintahnya ini akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini? Ya, saya berkaca sedikit dengan waktu pertama kali kejadian penyerangan pertama, itu memang warga Iran bisa dibilang panik ya, karena memang penyerangan pertama itu hari Sabtu. Saya sore dan besoknya itu datang ke pom bensin lah untuk melihat seperti itu, dan di situ banyak memang mereka mengantri sampai panjang sekali. Namun setelah beberapa hari setelah itu normal kembali. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kilang minyak di Iran itu diserang, meledak di situ, bahkan pemerintah langsung menggratiskan minyak seperti itu. Dan juga transportasi di Iran, khususnya di Teheran ini juga digratiskan. Salah satunya metro, kereta bawah tanah, yang hingga saat ini, sejak penyerangan pertama hingga saat ini, itu digratiskan. Mas Hisam, dari apa yang Anda sampaikan ya, beberapa serangan ke objek-objek vital di Iran, tapi pemerintah justru malah tampaknya memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Apakah ini salah satu faktor yang membuat rakyat Iran sangat mencintai pemerintahnya? Bisa dikatakan seperti itu, karena memang sejak penyerangan pertama itu, kematian atau kesyahidan, keguguran Rahbar ini, pemimpin tertinggi di Iran itu, hingga saat ini, pada waktu malam itu banyak dari masyarakat yang mendukung pemerintahan Iran, Republik Islam di Iran ini. Bahkan mereka yakin bahwa pemerintah Iran ini sanggup melakukan atau menyelesaikan perang ini hingga selesai. Oke, kalau awal-awal perang mungkin sepertinya ada letupan-letupan ya, ada beberapa gejolak di berbagai wilayah di Iran, ada sedikit yang menolak konflik yang terjadi. Kalau sejauh ini seperti apa kira-kira respons publik terhadap pemerintah? Hingga saat ini tetap respon dari warga Iran khususnya itu sangat banyak mendukung Iran. Meskipun yang kurang senang terhadap pemerintahan pasti ada, namun mayoritas dari mereka itu adalah orang-orang yang mendukung pemerintah. Pernah juga suatu kejadian mereka tidak senang terhadap, namun ketika negaranya mereka diserang, mereka pun juga mendukung saat ini. Oke, Mas Hisam, informasi yang kami terima di sini, serangan yang dilakukan Israel AS itu bertubi-tubi. Setiap hari pasti kami menerima kabar terkait hal itu. Apakah itu menjadi semacam satu, setiap hari Anda selalu merasa terancam begitu? Adakah suasana yang mencekam? Bisa Anda ceritakan dalam 24 jam terakhir ini? Ya, kalau seandainya mendengar perihal yang namanya ledakan, kami memang setiap hari, setiap malam kami mendengar yang namanya ledakan. Namun rata-rata
itu ledakannya di atas, di udara seperti itu. Misalnya tadi sekitar jam 9-an atau jam 10-an itu juga terjadi ledakan di beberapa tempat, dan juga kita yang berada di KBRI ini juga mendengar hal seperti itu. Ini bagi kami pun juga khawatir ya, karena memang namanya juga sistem terhadap elektronik pun juga kadang tidak lurus. Khawatirnya rudal yang Amerika dan Israel ini luncurkan bisa mengena ke kita meskipun bukan sasarannya, misalnya seperti itu. Iya, salah target sasaran ya, malah jadi konyol ya. Tapi oke, terakhir sebelum kita ke azan maghrib, bagaimana dengan layanan darurat rumah sakit di sana? Karena ini kan serangan setiap hari ya, sedikit banyak pasti ada korban, setidaknya yang terluka. Apakah masih berfungsi seperti normal dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat di sana? Ya, karena memang penyerangan dari Amerika dan Israel itu salah satunya adalah rumah sakit, terus rumah warga sipil. Namun dari Hilal Ahmar atau kita sebutnya sebagai palang merahnya Indonesia lah seperti itu, mereka hadir untuk datang membantu mereka dan memindahkan bagi mereka korban itu, memindahkan mereka ke rumah sakit yang masih disediakan. Dan hingga saat ini ada beberapa rumah sakit yang masih normal untuk menampung para korban, dan juga rumah-rumah korban yang sudah hancur karena serangan rudal dari Amerika Israel ini banyak juga dievakuasi ke hotel-hotel yang sudah disediakan oleh pemerintah Iran. Oke, yang rumahnya terkena ledakan rudal disiapkan hotel ya untuk menampung mereka. Oke, Mas Hisam, kita harus break dulu. Kita akan kembali, NTV Prime masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih di segmen dialog, dan masih bersama saya ada seorang mahasiswa WNI yang ada di Teheran saat ini, Hisam Sidki. Mas Hisam, seperti apa sih sebenarnya pandangan warga lokal Iran terhadap mungkin orang-orang Indonesia, orang-orang kita yang ada di sana? Pandangan mereka terhadap terhadap Iran atau kita WNI ini terhadap Iran, Mbak? Pandangan orang-orang Iran terhadap warga negara Indonesia? Kalau kami yang berada di Iran sendiri, itu mereka sangat antusias. Bahkan kami pun juga dari Indonesia ini dikenal mehraboni atau saling membantu lah, terus saling menyapa gitu. Tidak seperti yang di negara sebelah yang memang mereka menganggap mereka itu bisa dibilang mengganggu lah terhadap Iran seperti itu. Karena kalau kita yang dari Iran ini, bahkan kita yang dari Indonesia ini sering dibawa ke rumah mereka lah, diajak ke rumahnya mereka untuk menjadi tamu seperti itu, bahkan disuruh menginap seperti itu. Kita warga Indonesia yang di Iran ini sangat dihormati. Oh, jadi dibantu ya, kalau ada kesulitan apapun mereka tidak segan untuk mengulurkan tangannya untuk membantu WNI kita yang ada di sana. Lalu seperti apa perspektif publik Iran terhadap Indonesia? Kalau dari Indonesia, warga Iran sendiri terhadap Indonesia itu tidak semuanya mengenal ya, karena memang ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu dibilang jauh dan dibilang negara kecil seperti itu. Namun ada juga yang sudah datang ke Iran, datang ke Indonesia, itu sangat mengagumi karena melihat hutan-hutan ya, terlebih di Iran sendiri kan sedikit yang namanya hutan, kecuali yang di bagian utara. Dan mereka sangat senang terhadap Indonesia, terlebih khususnya banyak bisa dikatakan para diaspora dari Indonesia itu juga banyak ya mendapatkan pasangan hidup di sini seperti itu.
Oh, oke. Jadi hubungannya baik ya antara warga lokal Iran dengan orang kita yang ada di sana. Oke, lalu untuk warga kita yang mungkin terdampak ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, adakah mungkin bantuan dari pemerintah setempat kepada mereka? Kalau bagi pemerintah ini, kalau pemerintah Iran sendiri itu sudah memberikan sembako khususnya kepada mereka yang terdampak. Adapun yang tidak terdampak pun juga diberikan fasilitas biasanya berupa listrik yang lebih murah lagi dan juga ada air yang lebih murah lagi gitu. Pernah juga dari WNI dari Indonesia itu yang sudah lama tinggal di Iran itu juga mendapatkan sembako yang berupa minyak, beras, terus mie dan juga beberapa bahan sembako lainnya. Oke, jadi di tengah gejolak geopolitik dan serangan rudal dan drone yang menyerang ibu kota Iran, tetap pemerintah Iran memperhatikan rakyat dan juga warga-warga lainnya yang bermukim, yang tinggal di sana ya? Betul, betul. Jadi warga dari pemerintah Iran sendiri itu sudah memberikan bantuan baik itu berupa materi ataupun berupa non materi, karena dari mereka yang terdampak serangan bahkan rumahnya yang hancur ini, pemerintah pun juga memberikan sumbangsi untuk dibangun kembali rumahnya. Oke, hunian yang Meskipun rusak. secara bertahap. Ya. Jadi hunian yang rusak itu diberikan dulu tempat tinggal sementara di hotel ya. Tadi Anda sempat bilang untuk sementara bangunan rumahnya itu diperbaiki ataupun dicarikan hunian lain yang lebih layak. Kemudian yang terdampak secara langsung pun disiapkan bantuan materi berupa sembako. Jadi semua warga rakyat yang tinggal di sana ini tidak merasa menderita. Karena bisa kita bilang kalau kita yang di luar Iran, kita melihat ini ada perang yang terjadi di Iran dan suasananya mungkin mencekam ya karena setiap hari serangan bertubi-tubi. Tapi untuk Anda yang tinggal di sana, saya lihat Anda masih hidup layaknya orang normal lainnya yang tidak ada perang yang terjadi mungkin. Padahal setiap hari Anda dengar ledakan-ledakan besar ya. Ini mungkin bisa dikatakan lingkungan ya, karena memang warga Iran tersendiri itu seperti hal yang tidak terjadi apa-apalah seperti itu. Pernah yang tadi saya sampaikan bahwa pada waktu kami itu ke Taman Noleh, salah satu taman di Teheran itu, pada waktu maghrib pun juga ada ledakan. Dan mereka setelah ledakan itu ya lanjut santai-santai lagi dengan keluarganya, malah sambil ngeteh seperti itu. Adapun bagi saya sendiri ya melihat seperti itu, melihat warga Iran yang santai-santainya aja seperti itu, kami pun juga tidak merasa panik, cuman kami pun tetap waspada, takutnya tadi bisa salah sasaran dari rudal itu. Oke, terakhir Mas Hisam, bagaimana media setempat memberitakan konflik yang terjadi saat ini? Seperti apa informasi yang didiseminasikan ke publiknya? Iya, meskipun di Iran itu internet diputus, namun pemerintah itu memberikan informasi melalui TV dan juga melalui aplikasi Baleh dan ITA dan juga iGap dan juga beberapa Rubika seperti itu. Rubika itu meskipun internet sudah diputus, namun beberapa aplikasi milik Iran itu tetap bisa mendapatkan internet. Dan Iran sendiri atau pemerintah Iran memberikan informasinya itu melalui aplikasi yang telah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih Mas Hisam yang telah berbagi cerita dengan kita semua di sini. Jaga keselamatan, tetap semangat Mas Hisam. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Pemirsa, NTV Prime masih akan kita lanjutkan dengan segmen dialog satunya lagi, tetaplah bersama kami. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants.
Stone Ages, yeah. Stone Ages. Terima kasih masih bersama kami di NTV Prime di segmen dialog yang kedua ini. Kami sudah menghadirkan narasumber seorang pakar sebenarnya, tapi ya tidak mau dipanggil pakar ahli gitu ya. Tapi beliau adalah Ketua Studi Amerika Serikat dari Universitas Indonesia, Ibu Susi Sudarman. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah Mona meluangkan diundang waktu ke studio terima kasih kami. Pemirsa semua. Ketua Studi AS, artinya beliau sudah lama mempelajari AS. Tinggal di AS juga bertahun-tahun, juga bolak-balik ya. Berarti Anda bisa dong memahami pemimpin negara AS ini? Respons Anda? Kurang lebih lah. Jadi Tahu. terhadap ancaman-ancaman Trump yang akan Saya menjatuhkan hujani neraka? baru menemukan konektivitas dari apa yang terjadi sebelumnya dengan kenapa figur Trump ini dipilih oleh mereka untuk menjalankan hal-hal yang sangat keji. Menurut saya keji. Apa konektivitasnya, Bu? Jadi Amerika itu kita tidak bisa melihat hanya presidennya, kita harus melihat brain trust-nya. Brain trust-nya siapa? Brain trust itu mulainya dari sejak tahun Cold War, dari waktu Cold War itu, tapi mereka mulai naik daun setelah George Bush berkuasa. George Bush berkuasa, lalu mereka berada di bawah naungan Dick Cheney. Tadinya hanya sebagai alternatif B. Kalau misalnya pemerintah melakukan kebijakan A, dia melakukan option B. Nah, option B itu dilakukan oleh yang disebut oleh Committee on the Present Danger. Artinya kurang tuh kebijakannya kurang bagus. Untuk balancing ya? Untuk fungsinya? Ya, untuk meningkatkan mutu mereka. Seakan-akan mereka bermutu gitu ya. Lalu dari situ mereka berkembang menjadi Project for the New American Century. Ini semua adalah orang, mohon maaf saya akan katakan orang Yahudi sayap kanan yang kita kenal sekarang dengan Zionism. Setelah Project for the New American Century, mereka push terus dalam kebijakan-kebijakan pertahanan, mereka berkuasa. Misalnya Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Doug Feith, Scooter Libby, dan segala macam. Mereka berkembang pada akhirnya dengan Peter Thiel, Alex Karp, dalam bentuk Project 2025 yang sebetulnya dimotorin oleh Heritage Foundation. Ini yang merubah semua birokrasi Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat, kita jangan melihat Netanyahu saja, karena Netanyahu dibayangin oleh kelompok-kelompok yang mendukung dia, yang mempunyai akses kepada pembuat kebijakan Zionis yang tadi Ibu sebutkan Zionis, itu. ya. Oke, jadi ancaman Trump yang ia lontarkan kemudian di-extend ini harus disikapi secara serius atau enggak, Bu? Sekarang kan ada constraint ya yang datang dari demonstrasi No Kings. Juga pemilu sela akan menanti. Lalu April adalah limit daripada presiden melakukan kegiatan ilegal selama 60 hari. Sebelum dia ditanya oleh Kongres, kamu maunya apa sesungguhnya. Lalu faktor atmosfer, iklim juga tidak memungkinkan setelah April itu ada pertempuran. Jadi sekarang Trump hanya menunggu exit strategi yang paling tidak mempermalukan dia. Dia menunggu dari orang-orang seperti yang datang dari Pakistan, Qatar, Egypt, dan mungkin Oman ya. Oman dan Egypt dan Qatar, ya Oman. Lalu kalau begitu bisa dua alternatifnya. Ini masih 3 minggu ya. Kalau dia benar-benar memuncak kegalauannya, akan diserbu oleh ground troops. Tapi ground troops itu ilegal, darat, ya? Ilegal. Karena tidak mempunyai PBB. War Powers Act. Dan PBB juga tidak mengumumkan seperti waktu Menlu Powell mengumumkan ada weapons of mass destruction di Irak dan sebagainya. Jadi ini masalahnya adalah semua convoluted, semua chaotic, semua tinggal kita menunggu arah emosinya dia kemana. Ya. Jadi so far Iran sah-sah aja kah menutup Selat Hormuz? Apakah ini bentuk ada pelanggaran atau enggak? It's fair game. This is a war yang bukan dimulai oleh Iran. Jadi kalau misalnya dia merasa harus melindungi diri sendiri, dia akan melakukan
apapun juga demi perlindungan tersebut. Karena ini dia menjumpai sekelompok negara yaitu Israel dan Amerika Serikat yang akan membabi buta menghancurkan dia. Anda nggak punya pilihan lain. Bentuk defensifnya Iran ya? Defensif, dan mereka mempunyai karakteristik tidak kalah. Jadi dari yang Anda ketahui Bu Susi, ini tidak melanggar hukum laut atau hukum internasional apapun, menutup jalur perairan vital. Begini, Iran bukan signatory seperti Amerika juga dalam UNCLOS. Jadi dia boleh melakukan apapun juga karena dia bukan penanda tangan. Jadi masalah ditutup atau tidaknya ini kan satu ploy dalam peperangan ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat selama ini Iran telah tidak membabi buta dalam menjaga Hormuz itu karena tidak ada biaya yang harus ditanggung oleh kapal-kapal yang lewat. Jadi dia cukup generous lah ya. Nah sekarang tiba-tiba dia menghadapi kemungkinan kematian secara brutal. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yaitu bunuh diri sekalian bunuh diri gitu. Kalau perlu semuanya bangkit untuk melindungi negara. Karena ini adalah dua negara yang kebetulan dipimpin oleh orang-orang yang kurang waras ya kalau saya bilang. Karena tidak peduli lagi akan hukum internasional yang dilanggar, tidak peduli tentang war crime. Ya, yang Anda maksud siapa Bu Susi? Dua orang yang kurang waras ini? Presiden Amerika Serikat dan Netanyahu. Oke, jadi untuk mengcounter mereka, merespon mereka juga harus dengan cara-cara yang kurang rasional kah? It's fair game. Kalau mereka jahat ya kita juga jahat gitu kan. Ini bukan satu situasi ya bahwa di slap pipi kiri kasih pipi kanan. Hukum gitu. Kasih ya. Tapi ya Bu Susi, ini bukan lagi soal antara Iran dengan Israel, Amerika Serikat. Jalur Hormuz ini kan dampaknya kemana-mana Bu Susi. Ini perdagangan internasional dan harga-harga komoditas ini sangat bergantung di selat yang strategis ini. Maka dari itu ada 40 negara yang berusaha mendekati Iran untuk mengconvince Iran agar make sense gitu ya. Karena ini kepentingan mereka dan mereka yang butuh. Amerika tidak butuh sebetulnya karena Amerika tidak butuh untuk mengambil minyak dari negara-negara Teluk. Yang butuh adalah negara Teluk itu membutuhkan akses untuk makanan bagi mereka dan akses keluar dari minyak yang mereka produksi ya. Jadi tapi sikap Iran yang memblokade Selat Hormuz kemudian kabarnya akan memungut biaya jalur lintas, apakah tidak menjeopardizing hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan memperburuk situasi eskalasi yang sudah semakin sekarang harus dibandingkan. Suez Canal memungut biaya, Panama Canal memungut biaya. Tadi dibilang udah generous enough ya. Udah generous enough untuk dibilang nggak usah. Jadi bukan saya memihak Iran, tapi sebetulnya janganlah menindas atau memunahkan negara kalau itu kehendak emosional ya. Karena memang Project for the New American Century itu menyatakan kalau ada negara yang bersaing dengan Amerika Serikat harus punah. Nah ini doktrin-doktrin ini kan belum berubah. Jadi ada pergantian rejim, misalnya Obama, lalu terakhir ini Biden, lalu segala macam, tetap doktrinnya sama. Sekalipun itu Demokrat. Jadi ada ironis di sini kalau kita melihat, kalau Partai Demokrat pasti dia lebih baik. Nah kalau misalnya nanti yang baru lahir, mungkin karena banyak masuk unsur-unsur kiri seperti Bernie Sanders dan kawan-kawan, mungkin bisa merubah kembali doktrin mereka sehingga lebih selaras dengan apa yang diinginkan rakyat Amerika. Karena lebih selaras apa lebih waras, Bu? Lebih selaras, karena suara-suara anti perang Iran kan disuarakan oleh No Kings. Jadi bukan hanya No Kings Day, tetapi juga anti peperangan. Itu yang dijanjikan Donald Trump pada saat pemilu. Bahwa deep state akan dimusnahkan, dia akan tidak berperang. Ternyata dia adalah boneka yang memang disiapkan untuk melancarkan apa yang neokonservatif inginkan sejak awal. Jadi dia sukses sebagai boneka yang akan melancarkan cita-cita mereka untuk mewujudkan Israel Raya, dan ini sangat menggoncang dunia karena bukan hanya Israel saja yang kena rudal, tapi kita semua hampir kena invisible rudal. Invisible rudal di dapur kita nih. Tempe ini juga sudah yang menjadi protein dasar dari
rakyat Indonesia ini juga sudah langka nih Bu. Iya. Oke, kalau kita bilang tadi bagaimana Amerika ini saat ini sendirian ya Bu ya. Koalisi dari Inggris dengan 39 negara lainnya ini juga tidak begitu menghiraukan. Nah, kira-kira ini hubungan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya dengan NATO ini akan seperti apa? Donald Trump lupa bahwa artikel 5 itu hanya menyatakan mereka akan membela kalau Anda diserang, sedangkan Amerika tidak diserang. Iya. Jadi artikel 5 yang harus diwujudkan oleh NATO tidak berlaku di sini. Jadi mereka enggan bertindak ya, karena masing-masing mempunyai masalah domestik sendiri-sendiri yang mendiktekan segala hal yang tidak mungkin mereka langgar gitu. Biasanya kalau dulu juga George Bush kan mengajak Europe ya, mereka juga nggak mau ikut waktu invade Irak. Mereka ikut pada saat Kuwait itu diambil alih oleh Irak dan mereka berperang Coalition of the Willing. Mereka ikut, tapi yang akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Amerika, mereka tidak tanggung jawab ya. Jadi kalau kita lihat George Bush pun melakukan invasi itu latar belakangnya konservatif nih. Iya. Jadi berbeda dengan Fukuyama yang menyatakan the end of history dan sebagainya, padahal ini adalah kumulasi dari pemikiran-pemikiran dan konsepsi mereka agar Amerika tunduk dan melakukan apa yang diinginkan oleh para pemikir yang mengatakan mari kita musnahkan negara yang akan bersaing dengan Amerika. Padahal bukan bersaing dengan Amerika, Israel takut dengan Iran. Itu bedanya. Oke, kemarin ada kabar nih Bu, kalau berbagai alat tempur Amerika Serikat yang begitu hebat, yang begitu sophisticated, ini pun bisa ditumbangkan oleh mungkin penangkal yang dimiliki oleh Iran dengan teknologi Iran yang mereka miliki saat ini. Nah, kira-kira apakah konflik di Timur Tengah saat ini bisa mengubah tatanan regional? Kemudian kita juga lihat tadi bagaimana AS dikucilkan oleh sekutunya. Kira-kira pandangan Ibu ini akan ada pergeseran kah? Kalau dilihat tadi dunia ketiga melihat contoh bahwa sebetulnya Goliath bisa dikalahkan oleh David, ya. Jadi mungkin ini akan memberikan semangat bagi semua yang akan melakukan defense dengan cara murah, belanja di Glodok dapat semuanya, jadi bikin drone gitulah ya. Mungkin ini akan dengan sendirinya merubah karena sebetulnya dunia sudah lama bergeser dan tidak dibutuhkan lagi aircraft carrier karena sebetulnya ini masalah litoral, masalah pesisir dan mereka tidak bisa melakukan pendekatan untuk menyelamatkan pesisir itu karena kalau Iran kan kalau berhadapan dengan kapal-kapal perang yang besar dia swarming dengan ribuan kapal-kapal kecil untuk membuat bolong. Ingat ada satu kapal Amerika yang dibuat bolong oleh swarming ini. Jadi mereka menggunakan cara-cara yang unik dan memang ada strateginya brainnya ya. Cukup ya. Brainnya cukup dan mereka adalah ideologically based. Sedangkan Amerika ribut soal pertentangan ideologi di antara mereka sendiri. Kalau Iran jelas mereka patuh dan modal sosial setelah diisolasi sekian lama tentunya rakyatnya akan berpihak kepada elitnya ya. Terus melihat cara-cara brutal yang dilakukan oleh negara lain terhadap negaranya. Walaupun dia agak bertentangan sedikit dengan cara-cara ayatollah, tapi tetap modal sosialnya cukup besar. Iya. Tadi juga kami sudah berbincang dengan mahasiswa di sana, dukungan publik terhadap pemerintahnya ini juga masih sangat besar dan pemerintahnya juga tampaknya cukup melayani dan mengayomi, benar-benar memenuhi dan memperhatikan kepentingan rakyatnya gitu Bu. Ya. Oke, kalau misalnya tadi Anda sebutkan soal exit strategy dari Trump, potensi prediksi Anda invasi darat yang dilakukan AS sebesar apa? Kalau dia tidak waras ya pasti darat. Karena sebetulnya tapi dengan desakan dari internal AS sendiri, kemudian situasi yang berkembang. Nanti akan kalau mereka menggunakan troops, boots on the ground, akan dirudal mati semua dong. Oke. Itu tanggung jawabnya kepada rakyat. Artinya nggak mungkin ya kita bisa dibayangkan bahwa itu terlalu risky gitu loh untuk dilakukan. Mengirimkan jet tempur dan C-130 aja hancur-hancuran maksudnya. Jadi untuk melindungi yang di bawah kan di atas harus siap ya. Padahal di atas tinggal dibidik oleh drones atau rudal, teknologi. selesai itu di situ. Oke, jadi
tidak perlu sampai Rusia dan Cina harus turun tangan ya Bu ya? Karena tampaknya potensi konflik besar ini mungkin tidak akan Kalau saya terjadi. lihat sih Rusia dan Cina berduet dalam artian dia hanya menasihati, dia hanya memberikan satellite imagery untuk kepentingan peperangan Iran, tapi dia tidak langsung untuk melakukan tindakan-tindakan karena they are opportunist too, ngerti nggak? China kan mau dealing tentang trade, kalau dia kelihatan bermusuhan dengan negara-negara seputar yang dirugikan oleh Selat Hormuz ditutup, tentunya dia akan kelihatan seperti tidak layak untuk menjadi partner dagang. Demikian juga Rusia ya. Jadi mereka juga bukan partner yang reliable. Yang terjadi adalah transactional partnership. Transactional artinya kamu lindungin saya, nanti kamu dapat minyak gitu lah ya, untuk Cina. Kalau Rusia adalah mungkin mensuplai drones untuk peperangan di Ukraine, kan kebanyakan datangnya dari Iran. Ya, betul. Jadi untuk Rusia Cina masing-masing tentunya punya kepentingannya masing-masing dan akan menjaga kepentingannya masing-masing. National interest itu primacy. Triumph. Di Oke. mana-mana. Lalu kira-kira pastinya kedua negara ini juga ingin perdamaian terjadi di negara di Timur Tengah ya Bu ya. Mampukah kedua negara ini merayu Iran agar melakukan gencatan senjata? Mungkin bukan merayu tetapi memaksa. Kalau Anda tidak mau berdamai, saya tidak akan bantu lagi atau apa gitu ya. Karena ini di sini adalah pertemuan antara dua negara yang tidak akan sepakat kapanpun juga, karena Trump adalah model superior yang mengatakan kamu harus tunduk dengan 15 poin saya gitu. Sedangkan Iran bilang jangan maksa dong, saya nggak mau agree untuk sesuatu yang dipaksa. Makanya datang Pakistan dengan memberikan alternatif yang lebih lunak sehingga Iran Tapi gagal kan Bu? Belum tentu, mungkin di belakang layar masih berusaha lah. Karena tidak banyak alternatifnya untuk Donald Trump kecuali dia berani membunuh trupsnya sendiri, ya, atau dia biarkan Israel menjatuhkan bom nuklir. Itu yang saya takuti, karena sebenarnya tidak layaklah bom nuklir itu dipakai. Tapi kalau mereka desperate untuk menyatakan winning solutions, victory on hand, ngerti nggak? Mereka akan melakukan apapun juga, namanya juga orang-orang jahat ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi bahwa mereka akan berbuat sangat baik, sangat lunak, sangat lembut dan sebagainya. Ini bukan medan teater yang ditonton terus orangnya kalah ngibrit gitu Seperti di Vietnam kan nyaris ngibrit Amerikanya. Kalau di sini yang akan tangan jahat adalah Israel, dia punya kepentingan untuk menghancurkan Iran. Tapi dengan melakukan itu Trump bisa exit strategy. Tapi akibat dari nuclear bombs itu dikatakan bukan hanya dia sendiri yang rugi, seluruh dunia akan kena. Karena kategori nuclear weapons yang sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan apa yang di drop di Nagasaki. Oke, kita kalau bicara nuklir itu mungkin masih jauh ya, tapi yang di depan mata kita ini adalah bahan lauk pauk kita ini Bu, yang sehari-hari kita konsumsi sebagai sumber protein ini kan sudah terkontaminasi. Terdampak Bu. Terus terang tadi pagi saya tidak menemukan tempe karena harga kedelai yang sudah melonjak naik. Kira-kira kalau Ibu lihat ini pemerintah Indonesia ini mengambil sikap netral ya Bu ya, tidak terlalu pro kemana. Ingat ada agreement on reciprocal trade yang salah satu pasalnya menyatakan kamu harus ikut kalau kami memusuhi satu negara, dan itu tanda tangan mereka yang tidak pernah didinai, tidak pernah di-regret, tidak pernah dimundurkan gitu, seperti Malaysia berani untuk menanggalkan trade agreement-nya. Ini malah sebetulnya waktunya 90 hari ya. Itu sudah masih cukup belum untuk menolak? Sampai hari ini? Sampai hari ini. Masih ada waktu untuk menolak syarat-syarat? 90 hari sejak ditandatangani itu, not long ago ya, mungkin Februari ya. Kalau 90 hari mungkin 3 bulan ya. Iya. Berarti sampai Mei. Tapi pemerintah kita belum mengambil sikap apapun itu Bu? Mungkin karena I hate to say this, but you have to say it. But I have to say it. Karena presidennya kan memiliki rekam jejak di East Timor. Itu kan membuat dia tidak punya
leverage ya untuk terlalu bentak-bentak Donald Trump dan mendapatkan negosiasi yang sepadan. Karena Amerika itu kalau sudah akan mengulik seseorang, paling gampang kalau dia gampang di blackmail. Ya, kalau dia di blackmail, selesailah Prabowo mungkin dicokok seperti Maduro gitu loh ya. Mungkin dimasukin penjara di Guantanamo Bay atau gimana. Nah, ini yang dilema kita sebagai sebuah bangsa. Kita jangan lagi sampai memilih orang yang punya rekam jejak yang buruk, karena itu akhirnya dalam negosiasi dengan adidaya itu akan sulit. Beda dengan Cina. Kalau Cina kan cuman menyuruh dia berpotret bersama-sama Putin dan kawan-kawan gitu ya. Kalau Amerika benar-benar nggak tanggung-tanggung, diambil aja dia, diculik, dimasukkan ke penjara. Jadi ada resiko ya jika kita terlihat terlalu cenderung pro ke Iran. Baik itu Ya. dari Selalu. investasi juga mungkin, Bu? Selalu, karena kita selalu butuh bantuan ekonomi atau butuh bantuan teknis dan segalanya. Tapi lebih utama lagi, harus lily white. Seorang presiden Indonesia harus lily white supaya rakyatnya tunduk dan negara adidaya tidak semena-mena memperlakukan kita seperti budak belian dia gitu loh ya. Saya agak kesal juga melihat kok bisa sih ART itu begitu menjerat kita untuk selalu takluk. Bukannya kita selalu kalau misalnya mereka nggak suka dengan apa yang kita beli dari Rusia, misalnya kita dapat secondary sanctions, itu situ saja sudah berat. Apalagi dikatakan kamu harus turut. Kami memusuhi Iran, kamu nggak boleh berdagang dengan Iran. Kami memusuhi Rusia, kamu jangan berdagang dengan Rusia. Kan berat juga ya untuk negara yang membutuhkan akses ekspor ya. Oke, sekarang kan banyak nih kapal-kapal tanker kita yang kabarnya masih tidak bisa melalui jalur di Selat Hormuz, Bu. Dan ini menjadi ancaman untuk BBM kita. Nah, Tapi bukan ancaman pada BBM kita, itu kapal yang mengangkut BBM untuk negara lain. Itu tankernya hanya disewa. Oke. Tapi kan juga akan mempengaruhi harga minyak global, Bu. Itu juga akan berdampak. Jelas, karena semua berkurang ya. Supply dari BBM itu di seluruh dunia, dan supply kalau berkurang ya demand-nya naik, ya harganya naik. Ya, itu ekonominya seperti itu. Jadi Iran menginginkan tadi ada biaya untuk jalur lintasnya untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan yang timbul akibat serangan-serangan, Bu. Ini realistis gak sih permintaan seperti itu, Bu? Apakah dari siapa? Dari Iran. Dari Iran. Jadi fee yang dipungut itu akan digunakan, dimanfaatkan untuk memperbaiki segala macam kerusakan. Reparation dari sebuah peperangan yang bukan dia yang menimbulkan tentunya masuk akal. Seperti kita mendapat reparation dari Jepang dalam Perang Dunia itu, kita punya hotel presiden yang sekarang menjadi hotel lain, namanya Pullman. Itu kan dari pampasan perang. Jadi banyak hal-hal yang memang dulu diakui karena semua masih mengakui etika. Sekarang kan masalah yang utama dari dunia ini adalah Donald Trump bilang I will never kowtow to international law. I will only respect my own emotion, instinct, and morality. What morality? If he doesn't have any moral, do we have to believe that he has some morals? Itu yang berat sekali. Jadi dia terlalu authoritarian untuk bisa mengakui bahwa ada batas-batas. Orang jenderal-jenderal Amerika sudah memprotes dan mengatakan bahwa Pentagon atau Department of War itu adalah pusat war criminals yang layak untuk diadili semua Donald Trump dan Secretary of War-nya. Publiknya juga sudah banyak yang memprotes sebenarnya, Bu, ya, kalau kita cermati gitu. Tapi tampaknya posisi Trump di sana juga masih santai-santai aja, masih cukup kuat, tidak sampai menimbulkan social unrest yang bagaimana. Ini ya, Americans are actors. Jadi kadang-kadang walaupun tidak hanya mereka pejabatnya sedih, saja ya, Bu, ya. mereka sedih, mereka tidak menunjukkan. Kalau kita kan emosional, histrionic kalau bahasa Inggrisnya ya. Histrionic dikit-dikit nangis, jangan lupa keras dan segala pusat macam. acting perfilman di sana, Hollywood. Iya. Jadi kalau misalnya dia merasa gundah gulana dan sedih, belum tentu itu isi hatinya ya. belum tentu itu diutarakan. Wah, we're winning, we have succeeded, we've quelled everything, Iran kalah dan sebagainya. Padahal sebenarnya dalam kenyataannya tidak mudah gitu, karena ini adalah masalah
sustainability, survivability dari sebuah bangsa itu sangat important ya. Kalau dalam artian masa sih sebuah bangsa ingin dihilangkan begitu saja dari peta dunia dan orang-orangnya dibunuh semua. Bayangkan 10 juta rakyat di Tehran, apa akan di carpet bomb semua mati atau masih berani mengirimkan airplane ke Iran sebelum dijatuhi hukuman drones dan sebagainya ya. Jadi prediksi Anda Bu Susi kira-kira sampai kapan konflik ini akan terus berlanjut dan sampai kapan kira-kira akan disudahi? Nah, emosi dan kewarasan itu nggak bisa dihitung oleh saya. Tapi kalau saya bilang, Yang Anda baca dari Yang gesture, dari apapun yang ia sampaikan, baik itu dari media sosial. apa yang dikatakan dia, kalau misalnya dibilang war ends, ya kita nggak percaya. Tapi kalau dia bilang I will invade, kita percaya. Karena dia adalah superpower, oke? Dia akan melakukan sesuatu yang membuat dirinya menang di kalangan publik Amerika, regardless apa kerugian dari lawan-lawannya. Jadi, Tapi jangan lupa dia juga backgroundnya seorang pengusaha loh Bu. Pengusaha itu harus rasional, harus memperhitungkan untung rugi sebelum ia melakukan membuat satu keputusan atau melakukan sesuatu apapun itu. ya brain trust-nya dia juga business people ya, kayak Scott Bessent dan sebagainya. Kok bisa tarif dibatalkan oleh Supreme Court? Kalau dia benar-benar business like, dia tahu persis batas-batas legalitas yang kalau ditabrak ya dia akan kena sanksi oleh superior legal stature dari hakim-hakim konstitusi ya. Jadi dia adalah orang yang dibisiki dan dia adalah seorang boneka. Boneka yang kena blackmail oleh Epstein. Jadi apalagi yang mau diharapkan dari kondisi yang seperti begini? Kalau dia masih melanjutkan kepentingan Zionis dan kepentingan Netanyahu, dia tidak punya alternatif. Karena dia akan dibongkar habis gitu oleh mereka. Atau dibunuh, atau seperti Charlie Kirk ya. Karena memang kelompok ini kelompok yang dahsyat dan bengis ya. Kalau dibilang John F. Kennedy diasumsikan dibunuh oleh Mossad. Karena ingin membatasi atomic practices yang dilakukan di Dimona gitu ya. Dia nggak begitu setuju dengan kegiatan Israel membuat nuclear weapons. Lalu yang kedua, dia ingin mengatur, meregulate AIPAC supaya jadi foreign agent. Nggak mau AIPAC-nya disebut sebagai foreign agent, padahal uangnya dari Amerika, tapi pelakunya adalah foreign agents gitu loh. Jadi di sini kita lihat bahwa the strong will do what it can, the weak suffer what they must. Dan kebetulan yang weak suffer what they must is Donald Trump. Karena negaranya kuat, tapi dia adalah orang tersandera. Iya. Itu yang harus kita lihat. Kalau dia tersandera, dia akan melakukan apapun yang Netanyahu inginkan. Karena brain trust-nya mengelilingi dia dan mencekik kalau dia sampai gagal untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Terima kasih Bu Susi untuk perspektifnya. Terima kasih banyak sudah datang ke studio sekali lagi. Baik pemirsa, sekali lagi kita harus tetap waspada, tetap peduli bagaimanapun kita sudah belajar perang ini tak pernah diam. Ya bisa kemana-mana, bisa menjalar dari langit artileri di Timur Tengah sampai ke lauk pauk di dapur rumah kita. Sampai mudah-mudahan kita bisa segera menikmati tempe lagi ya Bu ya, karena itu sumber protein yang murah dan mudah. Comes from the US. Exactly. Tempe. Dan tambah mahal pasti karena transportasi juga mahal, asuransi nggak ada. Iya, oke. Baik, pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami masih akan lanjut dengan buletin informasi bersama dengan rekan saya. Tetaplah di tempat Anda. Terima kasih.